Sahabat excellent sales menjadi suatu tren bahwa seorang sales jadilah konsultan, bukan sebagai seorang sales. Dan ketika jadi konsultan dibutuhkan keterampilan bertanya. Tetapi sahabat-sahabat excellent sales, ternyata ada keterampilan bertanya yang ketika digunakan itu malah membuat customer merasa malas, capek jawabnya. Menarik nih? Kita akan kupas tuntas di pertemuan kali ini. Pertanyaan seperti apa yang malah membuat jengah, malas, atau malah reject dari calon customer kita? Yuk, temukan jawabannya dan kita tuntaskan pembelajarannya. Oke, sahabat excellent sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Bener banget nih, ketika eranya sekarang menjadi konsultan, ya sales consultant, dan itu diaplikasikan kalau yang industri finansial menjadi financial consultant, otomotif consultant untuk yang jualan mobil, atau property consultant. Pokoknya intinya di belakangnya ada kata konsultan. Dan yang membedakan dengan sales zaman dahulu, kata konsultan adalah bicara tentang menggali kebutuhan. Jadi si sales harus memiliki kemampuan menggali kebutuhan, lalu merancang solusinya bersama-sama. Itu yang menjadi pondasi inti dari konsultan. Oke, kita ambil yang paling pertama dulu. Maka otomatis agar bisa menjadi konsultan nih sahabat excellent sales, kita sebaiknya menguasai keterampilan bertanya. Oke, keterampilan bertanya misalnya, sebelumnya perusahaan ini menggunakan metode atau alat bantu apa? Toolsnya apa? Sudah berapa lama? Mereknya apa? Apa yang berhasil disupport dengan baik dan apa yang masih menjadi gap? Perusahaan ini memiliki kebutuhan berapa banyak? Cabangnya ada berapa? Karyawannya berapa? Nah, itu kan pertanyaan untuk memahami situasi, challenge, lalu apa yang diharapkan? Apa yang bisa dikorelasikan antara keterpenuhinya dari produk kami ini dengan bisnis goal yang juga paling kritikal, paling relate. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya kita memahami situasinya, ekspektasinya, challenge-nya, agar nanti solusi yang kita tawarkan itu relate dengan yang menjadi want, need, expectation, challenge, dan apapun lah, pokoknya jadi harus nyambung. Tapi coba kita bayangkan, kalau klien kita ngundang beberapa vendor atau berinteraksi dengan beberapa sales, berpotensi besar sales-sales ini akan nanya pertanyaan yang sama dong. Kalau Anda adalah sales yang ditemui yang kedua, ketiga, keempat, atau bahkan mungkin udah banyak berinteraksi, dia tahu, aduh bosen juga, jawabannya sama-sama juga. Nah, sekarang kita sebagai sales dan mau memiliki betul-betul behavior consultant, bukan cuma di kartu nama kita, di job title kita, sekarang naikin kelas level pertanyaan kita. Jadi jangan lagi nanya hal yang terlalu basic dan kayaknya menunjukkan kita malas. Duh, gimana nih kok bisa menunjukkan kita malas? Ya contohnya, ada jawaban-jawaban yang itu udah gampang banget didapat di Google, di website resminya perusahaan kita. Atau kalau klien kita personal, kita juga bisa kepo-kepo dia melalui sosmed-sosmednya. Atau kita mendapatkan informasi dari orang dalam. Itu kan kita niat tuh untuk mendapatkan informasi, sehingga nanti cara bertanya kita beda. Misalnya contoh nih, ini pertanyaan yang basic. Bagaimana ya Pak tantangan yang dihadapi oleh Bapak yang bergerak di industri perbankan dalam 1 tahun lebih di pandemik era ini, Pak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang basic banget. Itu nggak cerdas, nggak advance. Pertanyaan berikutnya, inilah contoh yang advance. Ya, kita rumusnya gini. Kita ambil situasi yang sudah memang terjadi, informasinya dari mana? Ya tadi tinggal googling, atau kita tanya teman, tetangga, saudara kita yang bergerak di industri perbankan, lalu kita jadikan itu sebagai awalannya. Lalu setelah itu baru pertanyaannya. Pertanyaan berarti bisa mengkonfirmasi atau untuk ditambahkan lagi. Pak, seperti yang banyak orang pahami, bahwa di industri perbankan,
sebelum era pandemik pun sudah ada proses transformasi digital. Nah, tentu saja dengan terjadinya pandemik, tantangan percepatannya juga semakin menguat. Belum lagi tentu saja ketika bicara tentang produk-produk kredit, ini pun menjadi challenge. Nah, di luar apa yang saya sampaikan, Pak, kira-kira ada challenge-challenge apa lagi, Pak, yang bisa Bapak tambahkan? Kan lebih keren. Wih, Bapak ini udah tahu loh beberapa hal. Oh, Bapak ini ternyata nggak langsung tanya dari nol. Berarti tadi mau mikir, mau explore, udah beda. Kita akan lebih direspek. Wah, niat nih. Apalagi kalau tadi kita kepo-kepo personalnya. Oh, dulu Bapak sebelumnya juga sempat di perusahaan properti, Pak, ya, sebelum di industri perbankan. Oh iya benar, Pak. Kenapa kita bisa ngomong properti? Ya tadi kita lihat di sosmednya. Atau mungkin dia punya website pribadi, di situ ada working experience-nya. Kita tahu, sampaikan. Kalau zaman dulu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, ya ini benar-benar hanya bisa didapatkan lewat informasi orang dalam. Kalau sekarang, search Google, bisa banyak informasi yang didapatkan. Personal, korporasi. Nah, yang terakhir tadi, kalau kita juga bisa mendapatkan informasi yang tidak terpost di sosmed atau di Google, lewat orang dalam. Itu pun tadi kan, berarti perlu niat yang lebih besar lagi. Bro, lu punya nggak teman, saudara, tetangga, atau siapapun deh, yang kerja di industri perbankan, yang kerja di industri properti, yang kerja di industri multi finance. Gue lagi butuh dapat informasi tentang apa yang terjadi di industri ini saat ini. Ya, kalau bisa level manajerial lah. Minimal manajer ya, kira-kira begitu. Minimalnya banget asmen. Tolongin banget ya gue. Nah, kalau dapat kan, wah keren banget. Teknis detailnya silakan bisa dieksplorasi lebih dalam lagi. Tetapi esensi yang ingin disampaikan adalah, sahabat Excellent Sales, konsultan memang butuh bertanya. Tapi karena sekarang lagi ngetren bahkan jadi pasaran, supaya nggak jadi standar-standar aja, be different. Di atas rata-rata. Nanyanya sudah pertanyaan yang kita dilihat sebagai seseorang yang memang ngerti, mau mikir, mau cari tahu. Itu sahabat Excellent Sales. So, silakan pelajari teknik-teknik bertanya, termasuk yang lebih penting adalah niatlah untuk do your best, all out. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat menjadi sales di level konsultan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.